Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Riri selaku dosen pengampu dari mata kuliah belajar dan pembelajaran, dan juga teman-teman semuanya kelompok 2 yang saya banggakan dan alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita mulai presentasi kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Karena acara telah kita buka, di sini kita akan membahas mengenai implikasi teori belajar David Paulo Ausubel dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, sebelumnya ada perkenalan terlebih dahulu ya. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama ada Inena Surgani, Dali Samrotuf Adah, Dede Rohayati, Hasbalah Agel Sanoval, Humaira Haya Ashifa, dan saya Ilma Salma Samia. Kemudian ada Indi Kristanti, Hovia Farda Aini, dan yang terakhir itu ada Maulidia Salma. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada mengenai strategi dan penerapan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Silahkan kepada teman-teman yang akan menjelaskan materi ini dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan penerapan teori belajar Ausubel dalam pembelajaran. Jadi, menurut Ausubel ini berpendapat bahwa guru itu harus dapat mengembangkan potensi kognitif peserta didik. Nah, mengembangkannya ini melalui proses belajar yang bermakna. Nah, menurut Ausubel akan lebih efektif proses belajar bermakna ini menggunakan penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan juga ilustrasi. Jadi, inti dari teori belajar bermakna ini adalah proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dapat dalam menyajikan materinya yang baru dapat menghubungkannya dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognisi peserta didik. Jadi peserta didik ini diharapkan dapat menemukan sendiri informasi konsep dari materi pelajaran yang disampaikan. Nah, belajar bermakna ini dapat terjadi jika peserta didik itu mampu mengaitkan materi belajar dengan konsep-konsep yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pandangan tentang belajar bermakna. Maka David Ausubel mengajukan 4 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengaturan awal atau advanced organizer. Pengaturan awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan mereka pelajari dan menolong mereka untuk mengingat kembali informasi sebelumnya yang berhubungan dengan pengetahuan baru yang akan mereka pelajari. Kemudian yang kedua ada diferensiasi progresif. Menurut Ausubel, pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif suatu peta diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian baru diberikan hal-hal yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep itu. Dengan perkataan lain,
Model belajar menurut Ausubel pada umumnya berlangsung dari umum ke khusus. Nah, dalam proses belajar bermakna, perlu ada pengembangan dan kolaborasi konsep. Caranya, unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan dahulu, kemudian baru yang lebih mendetail. Berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Kemudian tentang belajar bermakna dari David Alsabel mengajukan 4 strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah dereferensiasi. Terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Kemudian penyesuaian integratif. Untuk mengatasi pertentangan kognitif itu, Ausubel mengajukan konsep pembelajaran penyesuaian integratif. Caranya, materi pembelajaran disusun sedemikian rupa sehingga guru dapat menggunakan hierarki konseptual ke atas dan ke bawah selama informasi disajikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Ausubel memiliki pandangan yaitu lebih mementingkan struktur disiplin ilmu. Dalam proses belajar, lebih banyak menekankan pada cara berpikir deduktif. Hal ini tampak dalam konsepsinya mengenai Advanced Organizer sebagai kerangka konseptual tentang isi pelajaran yang akan dipelajari siswa. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada metode dan pendekatan teori belajar David Paul Ausubel. Untuk yang pertama, kita bahas metode ekspositori terlebih dahulu. Nah, metode ekspositori ini sama seperti metode ceramah. Dalam hal terpusatnya itu, kegiatannya pada guru sebagai pemberi informasi atau pemberi bahan pelajaran. Nah, tetapi pada metode ekspositori ini, dominasi guru itu banyak banget berkurang karena tidak terus-menerus berbicara. Pada metode ini guru hanya berbicara pada awal pembelajaran, terus ketika menerangkan materi atau pada saat-saat yang diperlukan saja. Nah, kemudian peserta didik pada metode ini tidak hanya mendengar dan membuat catatan saja, melainkan mereka membuat soal latihan dan juga bertanya ketika ada materi yang kurang dipahami. Nah, ada beberapa hasil penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa metode ekspositori ini merupakan cara mengajar yang paling efektif dan efisien. Nah, David Paul Ausubel juga berpendapat bahwa metode ekspositori ini merupakan metode yang baik dengan cara mengajar yang paling efektif dan sangat efisien dalam menanamkan belajar yang bermakna. Ausubel membedakan belajar ini menjadi dua, yaitu yang pertama ada belajar dengan menerima atau reception learning, dan yang kedua ada belajar melalui penemuan atau discovery learning. Untuk selain tadi yang disebutkan oleh Ausubel, ada juga belajar dapat dibedakan menjadi dua juga sama ya. Ada belajar dengan menghafal atau rote learning, dan ada juga belajar dengan pengertian atau meaningful learning. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Oke, berikutnya bisa. Nah, yang itu. Berikutnya pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini cara untuk menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi kasus yang khusus. Penarikan kesimpulan ini secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang disebut silogisme. Ini terdiri dari dua macam pernyataan, yang benar dan sebuah kesimpulan. Kedua pernyataan pendukung silogisme ini disebut dengan premis atau hipotesis, yang dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Kesimpulan diperoleh sebagai hasil penalaran deduktif berdasarkan premis tadi ya. Terus mengajarkan konsep dengan pendekatan deduktif dimulai dengan contoh-contoh yang dapat diberikan oleh guru ataupun dicari oleh murid. Oke, next slide. Mengenai kelebihan dan kelemahannya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pendekatan deduktif. Nah, yang kelebihannya itu yang pertama, tidak memerlukan banyak waktu. Yang kedua, sifat dan rumus yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan ke dalam soal-soal atau masalah yang konkret. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama ini, siswa sering mengalami kesulitan memahami makna matematika dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa sulit memahami pembelajaran matematika yang diberikan karena siswa menerima konsep matematika yang secara langsung diberikan oleh guru. Nah, dan yang terakhir yaitu siswa cenderung bosan dengan pembelajaran dengan pendekatan deduktif karena di sini siswa langsung menerima konsep matematika dari guru tanpa ada kesempatan menemukan konsep. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel. Yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga memilih materi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam konsep-konsep inti. Yang keempat, menentukan topik-topik dan penampilannya dalam bentuk advanced organizer yang akan dipelajari siswa. Yang terakhir, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulidia Salma dan terima kasih juga terkhususnya kepada teman-teman semuanya yang telah menyampaikan materi. Mungkin sekian saja dari kelompok kami. Silahkan jika ada yang ingin tanyakan atau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di forum diskusi yang telah disediakan di LMS. Baik, terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.